Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya siang ini? Oke, mudah-mudahan istirahat siang kali ini ya menyenangkan ya dan tentunya banyak berkah. Apalagi kali ini kita ditemenin sama agenda kita nih, yaitu Isbal. Yeay, istirahat siang bersama Al-Qur'an ya. Menemani ruang siang teman-teman semua, ruang istirahat teman-teman semua ya, sambil makan atau sambil ya masih nyicil-nyicil kerjaan yang belum gitu ya. Habis sholat lebih enak kita nggak apa sih sambil dengerin sesuatu yang berfaedah insyaallah. Oke teman-teman semua, hari ini bahasan kita akan ngobrol tentang aku dan Al-Fatihahku. Wow, aku dan Al-Fatihahku. Yap, surah Al-Fatihah teman-teman. Sebuah surat yang kita udah hafal tanpa menghafalnya ya. Kita mungkin dari lahir gitu, udah diperdengarkan ya, masih dalam perut kandungan ibu kita itu udah diperdengarkan surat ini. Sehingga ketika kita lahir kayak kita udah familiar gitu ya dengan surah ini dan hafal tanpa menghafal gitu ya. Cuma yang jadi masalahnya teman-teman adalah apakah ya bacaan kita itu udah bener atau belum? Atau baru sekedar lancar tapi mungkin kaidah tajwidnya belum terpakai, atau mungkin makhrajnya ada yang ketuker hurufnya, atau mungkin bacaan pandang pendeknya masih terbolak gitu ya. Yang pendek dibaca panjang atau yang panjang dibaca pendek gitu ya. Nah, apakah bacaan Al-Fatihah kita sudah baik dan benar? Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Ya. Teman-teman ini enggak ya, bisa enggak ya dengan yakin gitu ya. Dengan yakin dan lantang menyebutkan bahwa bacaan Al-Fatihah saya udah bagus loh. Bacaan Al-Fatihah saya udah baik dan benar loh. Berani? Oke, jadi kira-kira di skala berapa ya bacaan Al-Fatihahnya teman-teman? Kira-kira aja kalau dari 1 sampai 10 ya, kalau 1 itu jelek banget gitu ya, atau 10 itu sempurna bacaannya, baik dan benar banget. Kira-kira aja nih pakai kirologi teman-teman. Pakai ilmu yang belajar tentang kira-kira itu kualitas bacaan Al-Fatihah kita ada di angka berapa ya? Di skala berapa ya? Silakan dijawab dulu sambil ngunyah, mungkin dijawab ya. Sambil minum menikmati santap siangnya. Wah, kira-kira di angka berapa ya kualitas bacaan Al-Fatihah saya gitu ya. Ini jangan-jangan kita nggak ngeh nih ya selama ini. Oh, udah dapat belum teman-teman? Di angka berapa? Simpen ya. Ada yang 6, 7, 8 mungkin ya. Oke. Nah, jangan-jangan kita nggak ngeh nih bahwa wah boleh jadi skala Al-Fatihah kita tuh masih segini nih gitu ya. Ada yang ada yang di bawah 5 nggak teman-teman? Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke. Nah, padahal teman-teman Al-Fatihah ini krusial sekali ya buat kehidupan kita ya. Kenapa krusialnya? Al-Fatihah itu jadi surat yang pasti kita baca ketika kita sholat ya Kak? Nah, sedangkan kita tahu bareng bahwa lagi sholat itu adalah ibadah yang benar-benar kita tuh komunikasi gitu sama Allah gitu ya. Kita ngobrol sama Allah, kita ngomong sama Allah. Tapi kita jangan-jangan bisa salah nih bacanya nih. Contoh gini misalkan teman-teman, kalau misalkan mau ketemu bos nih ya, mau dipanggil atau siapalah, asal dipanggil direksi misalkan ya, atau dipanggil atasan kita lah gitu ya. Kita pengen gak sih ngomong kita salah? Kan enggak ya. Diatur dulu gitu setelah ngomong tuh, pilihan kata-katanya itu bener-bener dipilih gitu kan, intonasinya juga pas gitu kan. Tapi ini ketemu Allah loh. Jangan sampai kita ketemu Allah perkataan kita itu keliru gitu ya. Huruf yang kita baca ternyata salah. Ini repot banget teman-teman ya. Soalnya dipakai sholat berapa kali kan? Minimal 17 kali kita baca nih. Kalau misalkan 17 kalinya kita salah, berarti 17 kali salah kita ngomong sama Allah ya setiap hari. Wow, kebayang nggak kalau kita ketemu atasan, terus setiap ketemu atasan itu kita salah ngomongnya? Kira-kira dipecat nggak kita ya? Ya, tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim ya. Boleh jadi bacaan Al-Fatihah kita belum baik, belum benar, tapi Allah masih mencurah-curahkan rahmatnya ya, mencurah-curahkan karunia sama kita gitu ya. Oke teman-teman ya, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW itu pernah bersabda ya. Nih kata beliau begini, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya. Aku membagi sholat, maksudnya surah Al-Fatihah menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku gitu ya. Dan bagi hambaku apa yang dia minta gitu ya. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi
Allah ya, Rabb semesta alam, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman lagi, hambaku telah mengagungkanku. Beliau berkata sesekali, hambaku telah memberi kuasa kepadaku. Ya. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, Allah berfirman, ini antaraku dan antara hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan juga jalan orang sesat. Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hamba-hambaku yang meminta. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi gitu teman-teman. Ternyata ada dialog ya, ada apa ya, saling bertukar ini ya di ketika sholat ya. Harusnya dibaca bacaan Al-Fatihah. Jadi jangan sampai bacaan Al-Fatihah kita keliru. Oke, jadi kira-kira gimana teman-teman? Aku dan Al-Fatihahku itu sebenarnya di skala berapa, di apa ya? Kita tuh hubungan kita sama Al-Fatihah itu sebenarnya baik-baik aja ya, karib gitu kan, atau bermasalah gitu kan, atau LDR gitu ya, atau kita udah cerai dengan Al-Fatihah gitu kan. Oh enggak lah ya, yang terakhir kayaknya enggak deh ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan sih bisa ngingetin kita bahwa ternyata boleh jadi Al-Fatihah kita itu nggak baik-baik aja secara bacaan. Nah, secara bacaan ini kalau bacaannya kita masih bermasalah, nanti di nextnya ya mungkin memahami juga agak-agak ini ya, agak-agak dipertanyakan juga nih. Kalau bacanya masih banyak yang harus diperbaiki, wah, step untuk memahami juga mesti agak jauh gitu ya. Mudah-mudahan ini ya kita semua dikasih taufik, dikasih hidayah sama Allah. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita ya baik-baik aja gitu ya. Dan kalau misalkan Al-Fatihah kita dirasa belum, wah kayaknya masih bermasalah nih Al-Fatihah saya nih, ya yuk buru-buru deh kita benerin ya. Cepat-cepat kita cari cara gimana supaya Al-Fatihah kita itu jadi bener, at least bacanya tuh oke gitu ya, nggak cuma lancar tapi juga bener. Oke, insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman berkenan ya memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya di next podcast ya, masya Allah sampai berlibat ini ngomongnya. Di next podcast kita akan coba pretelin ya tahsin tilawah kita, perbaikan bacaan Quran kita terkait khusus di Al-Fatihahnya. Setuju teman-teman? Oke, kalau setuju ditunggu ya podcast berikutnya, kita akan bahas tentang tahsin tilawah surah Al-Fatihah mungkin per suratnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan makan siangnya menyenangkan dan udah habis ya. Jangan sampai gak dihabisin, mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin gitu ya. Mau jadi temannya siapa? Temannya setan. Jadi mudah-mudahan makan minumnya tolong dihabisin, jangan sampai ada yang tersisa. Oke, saya Arfa. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isbal.